Assalamualaikum dan selamat pagi kepada ibu dan bapa, Desa Tegar Reja dan Bertelur. Nama saya adalah B. Darwishni Darli dan saya dari Subunit B KKM Periode 2. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan pengelolaan limbah ternak sebagai pupuk organik dan manfaatnya. Kita akan mulakan dengan pendahuluan di mana saya akan membicarakan tentang apa itu limbah ternak. Limbah ternak itu adalah produk dari usaha peternak yang keberadaannya tidak dikendaki sehingga para peternak harus membuangnya dan ini akan mencemarkan lingkungan. Limbah ternak itu terdiri dari pelbagai jenis bahan sesuai dengan ternak yang dihasilkan. Setiap hari, seekor sapi itu hasilkan kotoran sebanyak 10 hingga 15 kg. Hari ini saya akan membicarakan salah satu upaya yang sederhana, cepat dan bermanfaat bagi ibu bapa untuk mengolah limbah ternak itu menjadi pupuk organik. Nah, ini adalah beberapa alasan mengapa petani kurang memahami mengapa tidak boleh menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk tanpa pengolahan. Yang pertama adalah tidak disedari manfaat dan fungsi pengolahan kotoran sapi. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai nilai tambahan pupuk organik dari kotoran sapi. Yang ketiga, kurang pemahaman proses pembuatan pupuk organik secara sederhana dan cepat. Dan yang keempat adalah kurang pemahaman terhadap dampak negatif jika dibuang kotoran ini ke lingkungan, dia dapat mencemarkan lingkungan tersebut. Apa itu pupuk organik? Pupuk organik itu adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelupukan sisa tanaman, haiwan dan manusia. Pupuk organik ini bisa berbentuk padat atau cair dan digunakan untuk memperbaiki sifat fizik, kimia dan biologi tanah. Pupuk organik ini mengandung pelbagai kadar hara dan sumbernya bisa berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian dan limbah kotak iaitu sampah. Perbezaan antara pupuk organik padat dan cair. Pupuk padat adalah sumber dari pupuk kandang, humus, kompos dan pupuk hijauan. Sedangkan pupuk cair adalah sumber dari pupuk kandang cair, biogas, pupuk cair dari limbah organik atau pupuk cair dari limbah manusia. Bahan yang diperlukan untuk pupuk padat adalah kotoran ternak, tanaman maupun campuran sisa makanan dan puring ternak. Sedangkan pupuk cair memerlukan campuran kotoran haiwan dengan air yang diaduk. Pupuk padat bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama setelah diolah. Sedangkan pupuk cair harus digunakan dengan segera. Pupuk padat digunakan untuk menutrisi tanaman lewat sistem pembakaran. Pupuk cair pula digunakan untuk menutrisi tanaman pada daun, batang maupun akar. Kelebihan pupuk organik. Yang pertama, ia menyediakan unsur hara bagi tanaman. Antaranya adalah nitrogen, fosforus dan kalium. Yang kedua adalah pupuk organik mengandung asam-asam organik. Antara lain adalah asam fumik, asam sulfik, hormon dan enzim yang berguna bagi tanaman, lingkungan dan mikroorganisme dalam tanah. Ia juga dapat meningkatkan kapasitas tukar kation, memperbaiki dan menjaga struktur tanah, menjadi penyanggah pH tanah, meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air, serta aman dipakai dalam jumlah yang besar dan berlebihan sekalipun. Kekurangan pupuk organik. Kandungan unsur haranya adalah rendah sehingga dia memerlukan penambahan bahan-bahan lain. Biaya operasional untuk pengangkutan dan investasinya adalah mahal dan respon tanaman terhadap pembelian pupuk organik tidak cepat berbanding dengan pembelian pupuk buatan. Apa itu pupuk kompos? Pupuk kompos merupakan bahan organik yang telah mengalami pelapukan antara lain seperti jerami, alang-alang, sekam padi dan lain-lain termasuk kotoran haiwan. Pupuk kompos ini
merupakan dekomposisi bahan organik atau proses perombakan senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana dengan bantuan mikroorganisme. Bahan dasar pembuatan kompos adalah kotoran sapi kerana kotoran sapi ini mengandung unsur nitrogen dan fosforus yang tinggi, di mana dia akan dekomposisi dengan bahan pemacu mikroorganisme dalam tanah. Misalnya talzet atau bahan sejenisnya yang mengandung bakteri, jamur dan ragi. Ia akan ditambahkan dengan bahan-bahan lain untuk memperkayakan kandungan kompos seperti serbuk gergaji, abu segam, jerami padi atau kapur. Kompos yang matang memiliki kandungan hara berupa 1,69% nitrogen, 0,34% fosforus dan 2,81% kalsium. Berikut adalah gambaran pupuk kompos. Apa itu pupuk bokasi? Pupuk bokasi adalah proses fermentasi dari pupuk kandang segar yang menggunakan kotoran sapi sebagai bahan bakunya. Selain itu, kotoran sapi ini digunakan dengan bahan penunjang lain seperti haram sekam, dedak dan EM4 sebagai dekomposer. Dalam proses pembuatan bokasi, pupuk kandang kotoran ini akan mengalami pembusukan atau penguraian oleh mikroba atau jasad renik seperti jamur, bakteri dan sebagainya. Pada proses penguraian, dia membutuhkan kondisi lingkungan yang optimal dan sesuai agar proses pembuatan pupuk ini dapat berlaku dengan cepat dan mutunya adalah baik. Proses pembuatan bokasi secara sederhana terbagi menjadi dua tahap, iaitu tahap aktif dan tahap pematangan. Tahap aktif, pada awalnya pembuatan bokasi ini, oksigen dan senyawa yang mudah terurai akan digunakan oleh mikroba mesofilik. Suhu pengupasan akan meningkat dengan cepat hingga mencapai 50 hingga 70 degree Celsius serta adanya peningkatan pH kompos. Pada tahap pematangan pula, tahap ini akan terjadinya pembentukan kompleks liat humus dan pengurangan bobot sebanyak 30 hingga 40% dari bobot awal. Nilai bokasi pupuk kandang kotoran sapi tidak ditentukan berdasarkan pasukan bahan organik, tetapi besarnya pasukan nitrogennya. Nitrogen ini dilepaskan oleh aktivitas mikroorganisme yang akan dimanfaatkan oleh tanaman dan tanah tersebut. Bokasi pupuk kandang kotoran sapi ini mempunyai pengaruh yang baik terhadap sifat fisik dan kimia tanah. Penggunaan pupuk bokasi yang dipadukan dengan pupuk kimia, kapur pertanian dan tanam legum serta didukung dengan pengolahan tanah yang baik dapat mengendali gulma dan praktik pertanian yang lain sehingga dapatnya baik bagi pengembangan pertanian organik. Mengapa kotoran sapi dapat menyuburkan tanah? Kotoran sapi mengandung unsur hara yang tinggi. Secara umum, kandungan unsur hara dapat menyuburkan tanah tanpa merosakkan konstruksinya. Secara khusus, kotoran sapi ini mengandung unsur hara makro berupa nitrogen. Pada umumnya, pengumpulan selama 3 bulan kotoran sapi yang diperoleh dari sapi dengan berat badan kurang lebih 120 kg setara dengan 6 ekor sapi dewasa akan menghasilkan oksigen sebanyak 7,4 kg. Jumlah ini sama dengan kandungan nitrogen pada 16,2 kg urea. Ketika kandungan nitrogen dalam kotoran sapi telah bercampur dengan tanah, ia akan mempengaruhi aktivitas organisme yang hidup di dalamnya. Hasilnya, tanah itu menjadi normal dan gembur. Selain itu, kotoran sapi juga memancing cacing untuk hidup dalam tanah tersebut. Keberadaan cacing itu mampu menyuburkan tanah melalui gerakannya dan berperanan dalam proses dekomposisi. Bagaimana cara mikroorganisme menyuburkan tanah? Aktivitas organisme
yang tinggi dapat melawan patogen iaitu penyakit yang mengkontaminasi tanah. Ketika patogen itu dikalahkan, maka tanah itu akan selalu berada dalam keadaan yang normal. Tingginya aktivitas organisme akan menghasilkan bahan organik iaitu sejenis lendir yang dapat mengikat dengan susunan partikel tanah hingga memudahkan penyerapan air. Selain itu, organisme dapat merenggamkan pori-pori. Kombinasi dari struktur yang mengikat dan pori-pori yang merenggam dapat membuat tanah itu menjadi lebih gembur. Apa itu EM4 atau disebut sebagai efektif makroorganisme 4? EM4 adalah satu aktivator yang dapat membantu mempercepatkan proses pengkomposan dan bermanfaat untuk meningkatkan unsur hara kompos. Ia mengandung Lactobacillus species dan sebahagian kecil bakteri fotosintetik, Streptomyces species dan juga ragi. Manfaat lain EM4 adalah dia memperbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, menyihatkan tanaman, meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi tersebut. Dia juga menambahkan unsur tanah dengan cara disiramkan ke tanah, tanaman atau disentuhkan ke daun tanaman. Dia dapat juga mempercepatkan pembuatan kompos sampah organik atau kotoran hewan. Berikut adalah gambaran EM4. Fungsi masing-masing mikroorganisme larutan EM4. Yang pertama, bakteri fotosintesis ini membentuk zat yang bermanfaat bagi sekresi akar tumbuhan, bahan organik dan gas berbahaya dengan menggunakan sinar matahari dan bahan bumi sebagai sumber energinya. Zat bermanfaat itu antara lain adalah asam amino, asam nukleik, zat bioaktif dan gula. Kesemua zat ini akan mempercepatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Bakteria ini juga meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme lain yang ada di tanah. Bakteria asam laktat. Bakterium asam laktat itu menghasilkan asam dari gula yang berfungsi untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme yang membutuhkan, meningkatkan percepatan perombakan bahan organik dan menghancurkan bahan organik seperti lignin, selulosa serta menfermentasikannya. Yang ketiga adalah ragi, di mana dia membentuk zat antibakteri dan bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman dari asam amino dan gula yang dikeluarkan oleh bakteri fotosintesis. Dia juga meningkatkan jumlah sel aktif dan perkembangan akar. Yang keempat adalah acetomycetes, di mana dia menghasilkan zat antimikroba dari asam amino yang dihasilkan oleh bakteri fotosintesis dan bahan organik, serta dia menekan pertumbuhan jamur dan bakteri. Yang kelima adalah jamur fermentasi. Jamur fermentasi dapat mengurangkan bahan organik secara cepat untuk menghilangkan alkohol, ester dan zat antimikroba serta menghilangkan bau untuk mencegah serbuan serangga dan ulat yang merugikan tanaman. Dilanjutkan dengan cara pengolahan kotoran sapi menjadi pupuk vokasi dengan EM4. Kita memerlukan bahan iaitu kotoran sapi kering antara 30 hingga 80 kg, dedak sebanyak 10 kg, abu sekar sebanyak 10 kg, titis tebu atau bulu sebanyak 2 sendok makan iaitu 100 ml, EM4 sebanyak 2 sendok makan 100 ml dan air bersih secukupnya. Alat yang diperlukan pula adalah ember, cangkul atau sekop, gembur, plastik atau terpal untuk penutupan, sak atau karung atau plastik untuk penyimpanan, timbangan dan termometer. Untuk cara pembuatannya, pertama, dibuat larutan dari EM4, titis tebu atau gula dan air dengan perbandingan 1 ml banding 1 ml banding 1 liter air. Ini harus disimpan selama 24 jam sehingga 48 jam sebelum penggunaannya. Step kedua adalah
kita harus mengeringkan kotoran sapi sehingga bobot airnya berkurang sebanyak 60%. Step ketiga, setelah kotoran sapi dikeringkan, dia dicampurkan dengan abu sekam dan dedak dan diratakan atas lantai yang kering seperti gambar berikut. Step keempat, larutan campuran fermentor dan air disiramkan menggunakan gembur secara perlahan dan bertahap sehingga terbentuk adunan. Adunan yang terbentuk, jika dikepal dengan tangan, maka tidak ada air yang keluar dari adunan. Begitu juga bila kepalan dilepaskan, maka adunan itu akan kembali mengembang seperti gambar berikut. Step kelima adalah adunan dibuat menjadi sebuah gundukan setinggi 15 hingga 20 cm. Gundukan itu ditutup dengan terpal atau plastik selama 7 hingga 14 hari. Selama dalam proses, suhu bahan adunan itu dipertahankan antara 40 hingga 60 degree Celsius. Jika dia melebihi suhu 60 degree Celsius, maka karung penutup harus dibuka dan bahan adunannya harus dibolak-balik, lalu ditutup kembali. Gambaran ini menjelaskan step kelima. Step keenam, di mana setelah 14 hari, terpal dan plastik itu akan dibuka. Pembuatan bokasi dikatakan berhasil jika bahan bokasi itu difermentasi dengan baik. Tahap pengeringan berlaku di minggu kedua dan dipastikan bahawa pupuk kotoran sapi itu tidak membusuk. Setelah itu, ia bisa dikeringkan dengan cara diangin-anginkan di tempat berteduh di mana ia tidak mengenai sinaran matahari secara langsung. Tahap ini berlangsung selama 2 hingga 4 minggu sejak bokasi pupuk kotoran sapi itu ditandai dengan perubahan warna yang menjadi gelap, bau yang sedap dan tekstur lembut meremah. Jika pupuk bokasi sudah hasil, maka ibu bapa bisa menyimpannya dalam karung seperti gambar berikut. Ciri-ciri bokasi yang baik dan matang. Dia tidak panas apabila dipegang, tidak berbau busuk, tidak menggumpal, warnanya hitam kecoklatan dan tumbuhnya jamu yang berbintik putih-putihan. Berikut adalah gambaran bokasi yang matang dan baik. Inilah adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk materi hari ini. Kita sudah sampai kepada penghujung presentasi saya. Saya berharap ibu bapa dapat memanfaatkan ilmu yang disampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih.